pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu Kakak Feni berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi Kakak Feni percaya tidak akan pernah mengurangi sukacita kita kan untuk datang memuji dan menyembahkan Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan hati kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Mari adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya kita mempersiapkan hati kita tinggalkan segala aktivitas kita semangat untuk memuji Tuhan, dan kita mau memberi pujian dan penyembahan kita pada hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan yang sudah siap memuji Tuhan, mari kita berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa. Saat ini kita akan berdoa, kita mau membawa segala ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Semua yang ada di rumah tutup mata, mari kita beri sikap yang terbaik bagi Tuhan ketika kita datang berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah Tuhan beri bagi kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang tidur kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan oleh-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan terlebih kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan akan jam ibadah kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, hari ini Kakak Feni sungguh sangat bersuka cita, sangat senang. Karena apa? Karena sepanjang 1 minggu ini kita boleh melewatinya dengan penuh sukacita, kekuatan, kesehatan. Terlebih kita boleh melakukannya karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan melihat apa yang kita buat sepanjang kehidupan kita. Dan hari ini kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan.
karena Tuhan sudah menolong kita, dan Tuhan akan menolong kita pun sampai minggu-minggu yang ke depan, bahkan sampai selama-lamanya. Dan ingat, apa yang kita buat, Tuhan pasti melihat. Kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan, mata Tuhan melihat, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat, ya. Tuhan melihat, sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Wah, pujian kita katakan bahwa apa yang kita bikin, apa yang kita buat, mau yang baik, mau yang tidak baik, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti lihat, ya. Adik-adikku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam pengakuan iman kita. Kakak Feni minta kita tetap semuanya berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Mari adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, dengan hati kita mau mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan kita angkat satu pujian yang mengatakan kasih. Masih ingat lagunya? Kalau yang tahu lagunya dan masih ingat gerakannya, sama-sama kita melakukan pujian ini sambil kita bergerak, ya. Doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu, karena Tuhan Yesus begitu baik, setia, menemani semua anak-anak kami sekolah minggu di tempat ini. 1 minggu yang lalu di mana mereka belajar, bermain, bekerja. Terima kasih bahwa Tuhan jaga dan lindungi mereka, sehingga oleh perkenanan Tuhan pada pagi hari ini semua anak-anak sekolah minggu tetap sehat, kuat, sebagaimana adanya. Juga kami bersyukur beberapa di antara mereka yang minggu lalu dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dan terima kasih
bahwa Tuhan telah menjaga dan memberkati orang tua mereka dalam bekerja, dalam mencari biaya-biaya bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, sehingga para orang tua mereka boleh mampu dan sanggup untuk menunaikan tugas tanggung jawab, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka sekalian, terlebih di dalam merawat mendidik anak-anak kekasih. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan saat ini, bersama dengan teman kami, Teguh Wijaya, yang pada minggu lalu, Tuhan boleh tambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi teman kami. Berkati Teguh dalam pertumbuhannya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadikan dia menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini, yang Tuhan boleh izinkan mereka ada di hari yang pertama, di dalam bulan Agustus. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Jaga dan lindungi mereka, dimanapun mereka berada. Ketika mereka belajar, hikmat dan kecerdasan Engkau berikan bagi anak-anak sekolah minggu, kerajinan dan semangat Engkau berikan, sekalipun harus belajar secara daring karena situasi dan kondisi yang ada. Tetapi biarlah seluruh anak-anak sekolah minggu di tempat ini, mulai dari TK sampai di tingkat SMP, mereka akan sungguh-sungguh rajin dalam belajar, mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Juga kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan para orang tua mereka, kiranya Tuhan akan terus memberkati. Biarlah menjalani akan hari baru, bulan yang baru. Mereka akan terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan berhasil dengan baik. Dan semua orang tua anak-anak sekolah minggu di sini boleh memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kekasih yang Tuhan titipkan. Baik lewat kata-kata, lewat kesetiaan mereka di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Dan biarlah semua orang tua mereka di tempat ini menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak sekolah minggu yang ada. Juga pada kesempatan ini kami berdoa, mendoakan akan anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, yang belum sekolah. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, sehingga hari demi hari akan bertumbuh menjadi besar. Dan anak-anak sekolah minggu di tempat ini selalu aman terpelihara dalam Tuhan. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati. Ikat kami terus dengan tali cinta kasih-Mu, dan berikan hikmat wibawa surga dari Tuhan, kesetiaan dan ketekunan dalam melayani, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bersama di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu di tempat ini akan membawa berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu di sini boleh dibekali dengan firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam hari demi hari sampai dewasanya nanti. Kami berdoa untuk semua yang kami programkan dalam program persekolah minggu. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, dan biarlah setiap bentuk pelayanan yang kami lakukan bersama dengan guru-guru sekolah minggu, sekalipun lewat daring, lewat virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di sana untuk menjadi alat bagi anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa kepadamu dalam pergumulan mereka dalam rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing, yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Siapkan yang sepadan dan seiman. Biarlah semua guru-guru sekolah minggu di sini boleh merasakan kasih Tuhan, dan semua yang mereka inginkan, rindukan, akan terus menjadi wujud nyata tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Pakai mereka terus. Dan ketika firman-Mu diperdengarkan sebentar, kiranya Tuhan akan tolong semua anak-anak sekolah minggu, sehingga dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Saat ini kami berdoa kepadamu, mendoakan akan semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, para orang tua, para hamba-hamba Tuhan yang siap untuk memasuki minggu yang baru, bulan yang baru. Kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah semuanya aman, terpelihara dalam Tuhan. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu di sini, Engkau yang akan menolong mereka, sehingga mereka boleh belajar untuk mengasihi Tuhan, mulai dari kecil mereka sampai dewasanya. Berkati pemerintah kami, sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati situasi dan kondisi yang ada di negara yang kami cintai dengan adanya pandemi. Kiranya di dalam nama Yesus Engkau tolong, sehingga suatu saat pandemi virus corona boleh berlalu, dan kami akan kembali berkumpul bersama dengan anak-anak sekolah minggu di sini untuk memuliakan serta membesarkan akan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau boleh memberkati orang tua mereka, mempercukupkan segala kebutuhan mereka, baik yang mereka makan, minum, dan pakai, biaya-biaya, sehingga dengan penuh sukacita saat ini mereka boleh membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan anak-anak sekolah minggu pada hari ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah semua anak-anak sekolah minggu di sini terus belajar untuk tahu, memberi yang terbaik bagi Tuhan sampai dewasanya nanti. Berkati orang tua mereka yang terus menjadi saluran berkat Tuhan
Berkati dalam berbagai aktivitas pekerjaan, segala usaha pekerjaan yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, ini permohonan kami. Ini hidup dan kehidupan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami bawa dan serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan akan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, yang akan disampaikan oleh Kakak Ita. Namun sebelum itu kita angkat pujian yang mengatakan Alkitab adalah buku apa? Buku yang paling terindah, ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan kebenaran karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan kebenaran karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan kebenaran karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik sekolah minggu. Wah, semuanya sudah duduk yang rapi, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Itu namanya anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, yang sudah rindu, sudah siap mau membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa dulu, kita minta kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa sama-sama memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan,
Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, dan saat ini kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, mampukan kami untuk sama-sama belajar dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan sama-sama belajar cerita firman Tuhan tentang seorang ibu yang baik hati, suka menolong, suka memberi, dan dia disukai banyak orang. Dia mau melayani dengan penuh kasih. Dia mengenal akan Tuhan Yesus. Nah, siapa ibu itu? Siapa orang itu? Ya, dia adalah Tabita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sebelum kita lanjut mendengarkan cerita ini, kita baca firman Tuhan dulu bersama-sama. Siapkan Alkitabnya dan buka Alkitabnya. Kalau semua sudah memegang Alkitab, Alkitabnya dibuka. Dan mari buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Yang sudah tahu membaca, mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Dan adik-adik sekolah minggu yang belum tahu membaca, gunakan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. 1, kasih keras suaranya. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada sebuah kota kecil tadi yang kita baca namanya Yope. Letaknya berada pada pinggiran pantai. Jadi kota ini kota yang kecil bernama Yope, letaknya berada pada pinggiran pantai. Karena itu yang tinggal di daerah Yope, yang tinggal di Yope itu, di kawasan Yope, tidak sedikit yang bekerja sebagai nelayan, karena mereka tinggal di pinggir pantai. Pagi, siang, malam mereka terus pergi mencari ikan. Dia pergi menjala ikan. Nah, siapa yang senang jadi nelayan? Apakah mereka senang? Wah, ternyata mereka tidak senang. Mereka sedih karena mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka pergi menjala ikan, sudah pagi-pagi dia pergi menjala ikan, mencari ikan.
kemudian malam lagi juga mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan ikan. Akhirnya mereka sedih karena tidak mendapatkan ikan. Nah, makanya di daerah Yope itu banyak keluarga yang jadi miskin. Banyak juga keluarga yang akhirnya tidak mempunyai ayah. Tidak memiliki kepala rumah tangga, tidak ada bapaknya, kasihan. Nah, karena tidak ada bapaknya, tidak ada ayahnya, makanya mereka susah mencari uang, susah untuk bekerja. Nah, di situ maka di daerah Yope itu ada seorang ibu yang tinggal sendiri, tidak mempunyai suami. Tetapi dia punya anak-anak, tetapi tidak punya suami yang bisa mencarikan dia, memberikan dia makan, mencarikan dia pekerjaan. Nah, mereka tidak punya uang untuk makan, dan tidak sedikit baju mereka yang layak pakai, tidak sedikit baju mereka yang bagus untuk mereka pakai. Syukurlah ada seorang ibu yang baik hati, suka menolong, suka memberi. Ibu itu bernama, tadi yang kita baca, ibu itu siapa namanya? Ibu Tabita, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Ibu Tabita, tapi dalam bahasa Yunani dikatakan bernama Dorcas. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani Ibu Tabita, dalam bahasa Yunani dikatakan Ibu Dorcas. Nah, arti Tabita atau Ibu Dorcas itu adalah binatang kijang atau rusa betina. Nah, kijang ini atau rusa betina ini salah satu binatang yang menyenangkan. Makanya waktu ketika Ibu Dorcas atau Ibu Tabita ini datang mengunjungi ibu-ibu janda-janda di daerah Yope, ibu-ibu janda sangat senang sekali karena perbuatan hati Ibu Tabita ini sungguh luar biasa. Nah, pada suatu hari tibalah waktunya Ibu Tabita pergi mengunjungi rumah ibu janda ini tadi yang kakak Ita sampaikan, yang kakak Ita cerita tadi, yang tidak memiliki suami dan yang tinggal bersama dengan anak-anaknya, yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki uang dan tidak memiliki begitu baju yang layak untuk dipakai. Nah, Ibu Tabita ini ternyata punya talenta yang luar biasa. Selain dia suka menolong, talentanya apa? Dia pintar menjahit, dia pintar membuat baju. Akhirnya Ibu Tabita mengunjungi ibu ini, si janda ini, dan memberikan apa yang Ibu Tabita punya, memberikan hasil jahitannya kepada ibu ini. Dia bilang gini, "Ibu, ini untuk ibu, silahkan digunakan dengan baik-baik." Kemudian ada lagi kantongan, dia bilang, "Ini untuk anaknya ibu, semoga bisa digunakan dengan baik-baik." Wah, ibu ini senang atau tidak bersama dengan anaknya? Iya, dia senang sekali karena ada begitu orang yang memperhatikan dia, yang mengasihi dia. Nah, ketika ibu ini tahu bahwa Ibu Tabita jadwalnya untuk datang lagi ke Yope, dia senang sekali ya. Dia senang sekali ketika dia tahu bahwa misalnya hari Jumat, dia tahu bilang hari Jumat nanti Ibu Tabita datang di daerah mereka. Mereka menyambut Ibu Tabita ini dengan gembira sekali, dengan senang sekali karena dia suka dengan Ibu Tabita. Nah, ketika mereka sudah siap-siap untuk mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut Ibu Tabita atau Ibu Dorcas, nah mereka menunggu, lamanya belum datang-datang Ibu Tabita, kemana dia? Nah, orang-orang di situ
berpikir kemana Ibu Tabita, tidak seperti biasanya, tiba-tiba dia tidak datang. Padahal Ibu Tabita orangnya yang baik hati ya. Nah, akhirnya mereka dengan rasa penasaran, mereka datang mengunjungi Ibu Tabita di rumahnya. Dia ketok-ketok, dia pergi ke rumah Ibu Tabita, dan apa yang terjadi? Ibu Tabita lagi sakit. Dia lagi tidak berdaya. Dia sakit oleh karena itu dia tidak bisa datang mengunjungi orang-orang yang ada di daerah Yope. Nah, makanya karena kebaikan Ibu Tabita, akhirnya yang merawat Ibu Tabita waktu sakit ini adalah para janda itu. Mereka begini, kita ganti-gantian, hari Senin saya, hari Selasa ibu ini, hari Rabu ibu ini. Karena begitu baiknya Ibu Tabita terhadap semua orang, akhirnya ketika dia dalam kelemahan tubuh, ketika dia sakit, banyak juga orang yang mau menolong dia. Dan akhirnya waktu mereka sudah bergantian menjaga Ibu Tabita ini atau Ibu Dorcas, apa yang terjadi dalam bacaan kita? Ya, Ibu Dorcas akhirnya meninggal. Dia meninggal. Dan apakah ibu-ibu janda itu bersedih? Iya, ibu-ibu janda atau orang-orang yang ada di sekitar situ semuanya bersedih karena Ibu Tabita meninggal. Nah, ada salah seorang ibu mengingat bahwa, oh iya, ada murid Tuhan Yesus juga yang bernama Petrus. Dia saat itu berada di daerah namanya daerah Lida, dekat dari Yope. Maka para janda-janda bilang ini, pergi mau kau dong, pergi panggilkan dulu itu Pak Petrus. Begitu kata itu orang-orang di situ, panggilkan dulu Pak Petrus, panggilkan dia, kita minta tolong kepada dia untuk datang doakan Ibu Tabita. Maka ada beberapa ibu janda yang langsung bergegas, dia pergi lari, dia berjalan mencari sampai menemukan siapa tadi yang kakak Ita bilang murid Tuhan Yesus yang mereka cari di daerah Lida? Petrus. Akhirnya dia mendapatkan, dia ketemu dengan murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Pak Petrus, tolong kami. Kata begitu para janda itu kepada Pak Petrus. Langsung kata Petrus gini, kenapa ibu? Langsung tolong kami, Ibu Tabita meninggal. Begitu. Langsung kata Petrus, dia menceritakan bahwa Ibu Tabita itu orangnya baik, suka membantu, bahkan pakaian yang mereka punya itu semua dibuat oleh Ibu Tabita. Akhirnya Petrus begini, oke, baik Ibu, mari kita sama-sama ke rumah Tabita. Kata Petrus seperti itu kepada ibu-ibu di situ. Maka berjalanlah mereka. Sampainya di rumah Ibu Tabita, dibawa ke ruang atas. Kata Petrus, jangan bersedih ibu-ibu, keluar dulu, saya mau berdoa. Nah, waktu itu Petrus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan. Jadi ketika itu Petrus berdoa dulu sama Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan waktu itu tadi sesuai dengan bacaan kita, kata Petrus, hai ibu, hai Tabita, bangunlah. Apa yang terjadi? Ibu Tabita bangkit. Dia langsung bangun dan langsung duduk. Dan kata Petrus, puji Tuhan. Nah, akhirnya dengan perbuatan mujizat yang Tuhan berikan, akhirnya orang-orang di sekitar itu, ibu-ibu yang ada di Yope, sungguh lebih percaya sama Tuhan Yesus. Mereka menyanyi, mereka bergoyang-goyang, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, mujizatnya begitu nyata. Akhirnya Ibu Tabita bisa bangkit dan akhirnya mereka semuanya bersenang, bersuka cita, bergembira, memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan orang-orang yang berada di Yope melalui Ibu Tabita. Ya, Ibu Tabita menolong karena Tuhan Yesus terlebih dahulu yang mau menolong Tabita. Bukan, jadi anak-adik sekolah minggu dari kisah
firman Tuhan, cerita yang kita dengar saat ini itu menceritakan bahwa adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan juga harus berbuat baik. Jangan menunggu dulu, contohnya seperti ini. Jangan menunggu Renata mau mengasihi Fania, kalau Fania mengasihi Renata. Tidak, jangan juga Fania mau mengasihi Renata kalau Renata sudah mengasihi Fania. Itu tidak boleh. Kita harus mengasihi semua orang tanpa orang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena apa? Karena apa, adik-adik sekolah minggu? Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kakak Ita, mengasihi semua adik-adik sekolah minggu. Ya, jadi Tuhan mau semua anak-anak sekolah minggu, semua anak-anaknya Tuhan mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Mengasihi itu bukan berarti hanya memberi barang-barang, tetapi mengasihi bisa juga dalam bentuk mendoakan temannya. Misalnya Yurin doakan temannya sebelum tidur. Malam ini Yurin doakan Cila. Nah, besoknya lagi Yurin doakan Ratu. Nah, mengasihi teman-teman tidak hanya memberikan apa yang kita punya, tetapi dengan mendoakan juga mereka. Adik-adik sekolah minggu, semuanya karena Bapa kita. Siapa Bapa kita? Tuhan Yesus. Nah, karena Bapa kita sudah mengasihi kita, mengajar kita untuk mengasihi semuanya. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi semuanya, tidak membeda-bedakan anak-anak sekolah minggu, maka kita yang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah, semuanya harus menolong Tuhan, menolong semuanya, mengasihi semuanya, mengasihi teman, mengasihi orang tua, oma, opa, bunda, oma, tante, om, semuanya harus dikasihi, kakak, adik, semuanya harus dikasihi. Mau teman itu di sekolah, teman di gereja, teman tetangga, semuanya harus dikasihi. Ingat, mau dikasihi Tuhan, kasihi semua, kasihi orang-orang di sekitar kita. Dari pelajaran ini kita belajar untuk mengasihi dengan penuh hati yang ikhlas, mengasihi sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita akhiri cerita firman Tuhan, kakak Ita mau semuanya membaca dari Galatia. Ayo. Sudah? Semuanya buka Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-13 bagian yang C. Kasih keras-keras. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Satu kali lagi dengan iman, dengan semangat kita katakan 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Ibu Tabita mau melayani, mau memberi, mau menolong kepada ibu-ibu janda, orang-orang miskin yang berada di daerah Yope. Dan kami mau Tuhan Yesus, kami yang sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang terlebih dahulu dikasihi Tuhan, juga mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kami,
Ajar kami, mampukan kami supaya kami boleh berbuat yang baik, berbuat semuanya, mau melayani orang-orang di sekitar kami dengan penuh kasih. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami. Ampunkan akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik selama minggu kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Hari ini kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan, baik itu melalui doa, puji-pujian maupun firman Tuhan yang kita dengarkan. Saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dianugerahkan keselamatan bahkan kemenangan dalam hidup kita. Kita akan lagu pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Ibu Pendeta Marcelina yang akan pimpin kita dalam doa berkat, kami persilakan. Ya, anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah minggu ini, bulan ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. 1 bulan Tuhan telah tolong anak-anak sekolah minggu, maka percaya di bulan 8 tangan Tuhan akan selalu menyertai adik-adik sekolah minggu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Tuhan menjaga dan memelihara engkau sehingga engkau bertumbuh menjadi besar di dalam kasih karunia-Nya. Dan anak-anak sekolah minggu akan menjadi anak-anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu engkau yang akan memberkatinya, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan tetap jaga kesehatan. Dan selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.